Jawa aja ilang jawane. Halo saudaraku, senang sekali untuk saat ini saya bisa jumpa lagi dengan Anda masih di dalam Inspirasi Budaya Indonesia. Ya, dalam edisi kali ini kita ngobrol khusus tentang wanita berkebaya. Ya, wanita berkebaya itu apa sejarahnya dan mengapa wanita Nusantara ini harus berkebaya. Ya, ikuti video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like videonya serta subscribe channel saya dan juga bagikan kepada rekan-rekan yang lain supaya budaya wanita berkebaya ini kembali membahana di bumi Indonesia ini. Halo saudaraku, saat ini senang sekali kembali lagi kita akan ngobrol bersama tamu-tamu kita yang luar biasa hari ini tentang wanita berkebaya. Seperti apa itu bersama ahli-ahli budaya ya. Ya, pegiat budaya di Nusantara kita ini. Di sini ada Ibu Endah Kuswantoro ya dari pengurus DPD Matra Mojokerto. Rahayu. Kemudian di sini ada Ibu Tara Dwara Parahita, bagian peranan wanita dan perlindungan anak Matra DPW Jawa Timur. Kemudian Rahayu. Dan juga ada Kanjeng KPP Haji Ferizal Utama Suryo Wibowo dari DPP Matra. Rahayu. Ya, Matra itu apa? Yaitu masyarakat adat Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari wanita berkebaya. Seperti apa itu mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu? Iya, silakan. Ibu Tara, monggo. Biarin untuk kita. Ya, selamat malam saudaraku semua setanah air. Wanita berkebaya, ya. Sungguh luar biasa ketika kita perempuan, wanita Nusantara menggunakan kebaya. Ini bagi saya sungguh sesuatu yang sangat luar biasa karena merupakan ciri khas bahwa kebaya itu adalah dimiliki oleh wanita Nusantara. Kenapa kita harus memakai kebaya? Karena itu merupakan jati diri bangsa, ya, jati diri bangsa yang tidak boleh kita lupakan, ya. Jadi sungguh kita harus melestarikan kebaya itu sebagai warisan budaya yang adiluhung. Jadi seperti itu. Mungkin untuk seorang ahli budaya ini, Kanjeng Ferry, bagaimana? Jangan ahli budaya. Iya. Kita hanya pengamat budaya. Oh, luar biasa. Menyenangi budaya. Ya, monggo silakan Kanjeng Ferry. Assalamualaikum semuanya. Sungguh senang kita membahas satu topik yang mungkin banyak tidak disukai orang, ya, tidak menyenangkan. Tapi walaupun apapun alasannya, yang namanya adi busana itu adalah cerminan dari perkembangan manusia. Nah, salah satu yang kita perlu pikirkan bagaimana kita melangkum semuanya. Apa sih salah satu itu? Nah, salah satu itu adalah kebaya. Kita juga bersyukur saat ini pemerintah sudah mengakomodasi tentang perkembangan budaya berkebaya dengan menerbitkan keputusan presiden yang hanya di bawah undang-undang, ya. Tanggal 24 Juli ditentukan sebagai Hari Berkebaya Nasional. Nah, ini saya sangat bangga dengan perempuan Indonesia yang sudah mengayomi ini dan berusaha untuk mewujudkan kebaya. Nah, kalau kita lihat dari kebaya ini memang sudah ada sejak zaman mungkin 3-4 di atas kita, ya, dari nenek moyang kita. Bermacam-macam tipe kebaya. Kebaya itu dipergunakan terutama untuk wanita yang memang berkecimpung dengan dunia budaya pada saat itu. Kalau kita lihat sebelum ada Republik berdiri 17 masih kerajaan, kita masih dalam bentuk kerajaan, mulai dari permaisuri, penari, ya, anak-anak raja dan sultan itu selalu dengan berkebaya. Kenapa?
Karena kebaya itu mencerminkan, itu yang pertama, mencerminkan kekuatan inner beauty-nya seorang perempuan yang perlu kita Luar biasa. jaga. Ya. Perempuan itu harus punya inner beauty. Nah, inner beauty inilah yang diangkat dengan menggunakan kebaya. Saya selalu berpikir, mohon maaf untuk para perempuan yang sangat saya sayangi dan saya cintai, itu seorang perempuan pada saat dia menggunakan kebaya dengan tidak menggunakan kebaya itu berbeda. Saya selalu mengatakan bedanya adalah antara beauty dengan charming. Ya. Charmingnya timbul, auranya timbul kayak gitu. Ini yang perlu kita Yang luar biasa. Ada apa gitu. Nah, ada apa di balik ini? Ada apa di balik kebaya itu? Di balik Ya. kebaya itu bagaimana kita tetapi kita juga perlu ingat menggunakan kebaya itu ada tatanan. Masing-masing daerah di seluruh Indonesia Iya, betul. punya jenis-jenis kebaya. Beragam. Itu yang masing Beragam. gitu. Beragam. Sehingga penggunaannya pun ada tata cara. Nah, ada filosofi. Ada yang filosofi. dipakai. Kita tidak usah bicara pattern itu. Kita Iya, bicara iya. filosofi. Filosofi. Jadi Secara filosofi kebaya universal. itu seperti apa? Dan jangan lupa, perempuan kan tidak akan lupa dengan Ibu Kartini. Iya. Oke, ada namanya kebaya Kebaya Kartini. Putih baru. Kartini, kutu baru Ada kan? putih baru. Nah, kutu baru itu berkembang ya. Yang ini. Ada yang panjang, ada yang pendek, Ada yang pendek. ada yang panjang. Itu pun ada maknanya dan dari daerah mana dia berasal. Nah, Nah, itu perlu banyak kita pelajari. Belum lagi dari sisi warna. Ada kebaya yang dipakai hanya dengan warna tertentu hanya boleh dipakai di tempat ini. Dalam Bukan bidang. diskriminasi. Betul. Bukan diskriminasi. Ini adalah membedakan bagaimana kita menghormati kebaya. betul. Dan pertimbangan kebaya di akhir 80 mendekati era 90, kebaya itu sudah berkembang bisa dijadikan pakaian sehari-hari. Ada salah seorang desainer Indonesia yang sampai saat ini Masih eksis dengan eksis, karya-karyanya. dengan karya-karya besar. Ini Dia mencoba dia bercita-cita membuat kebaya bisa dipakai orang kantoran. Pernah nggak kebayang kita dulu? Orang pakai Dulu nggak kebayang. Oh, Nggak ribet. kebayang, kan? Dia merasa Banyak ribet kita dengan sekarang pakai. betul. gue pakai ya? Dengan sederhana, Dan dia membuat kebaya kulit dari bahan kulit, bukan jaket kulit, kebaya kulit. Boleh dicek, namanya adalah Ibu Korika Studi, ya, itu seorang desainer yang mumpuni. Dan secara ini juga POI ini adalah bagian dari Matra. luar biasa Matra. Ya, dan kami dari Matra juga tidak bersusah payah lah, Mbak ya. Kita mencoba waktu itu berpikir Matra akan buat apa dengan kebaya. Itulah 20 Februari 2020 kita membuat satu event yang namanya Wanita Perempuan Berkebaya. Perempuan. Itu sebelum COVID datang ya. Sebelum COVID, Ya, itu dalam keadaan kritis itu. Iya, kritis, betul. COVID sebenarnya kan COVID sudah ada sebelumnya. Iya, belum masuk. tapi masih belum masuk. Dan Iya. kita bersyukur rekod itu adalah tercatat sebagai rekod perempuan berkebaya untuk perdamaian dunia terbanyak. terbanyak. Ya, 2020 target. Iya. Tapi kita bersyukur, Gusti Allah memberikan kita berkah, kita bisa mendapat pada saat itu yang datang perempuan semua berkebaya yang beraneka ragam 2.667. Wow, 2.667 perempuan berkebaya. Berkebaya semuanya dan Dalam sebelum sehari ini- itu ya? Dalam sehari dan di situ juga ada yang menarik. Kita ada selipan-selipan. Adalah wanita bersepeda dengan kebaya. Sejak zaman dulu sepertinya begini. Ketika saya kecil di Kanjeng, yang saya menanggapi menikah karena ini obrolan santai. Eyang-eyang saya, bude-bude saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya hidup dari keluarga petani. Di Saya daerah hidup mana di nih? Kediri. Oh, Saya asli Kediri, Kediri. Itu beliau-beliau bule apa itu masih banyak yang menggunakan kebaya tetapi jahitnya pendek karena untuk sehari-hari. Itu ke pasar yang saya jualan di pasar bude saya juga semuanya masih berkebaya. Itu luar biasa. Saya masih ingat bahwa di dalam pasar itu semua perempuan Pakai masih kebaya. berkebaya. Dan ketika berdoa saya masih ingat, oh lah Gusti Pangeran matur nuwun pelaris.
itu masih dilakukan dulu. Dan ini sesuatu yang istimewa pada masa itu, teringat pada masa itu ya. Pada masa itu tahun 70-an. Itu masih naik sepeda bawa rengkek itu kuat, itulah perempuan Nusantara. Dengan kebayanya jaritnya pendek, naik sepeda, ini bawa barang dagangan. Luar biasa filosofi. Saya tidak tahu apa ini ya, kekuatan apa gitu. Sebenarnya simbol itu kalau kita lihat itu adalah simbol kekuatan wanita Indonesia. Tidak mudah melepaskan kebaya. Di dalamnya ada sepagen, di dalamnya lagi ada sepagen, terus ada kantong. Kantong. Kanjeng saya tertarik tadi Kanjeng mengatakan bahwa kebaya sebagai simbol kekuatan wanita Indonesia. Kenapa kok dengan kebaya wanita disebut kuat, Kak? Oke, kalimat kuat yang saya coba sampaikan itu bukan kuat dalam arti kata fisik ya. Fisik, betul. Kekuatan itu dari innernya, dari dalam soulnya. Jadi soulnya kuat ya. Soulnya kuat, jiwanya keluar gitu. Dia mau menggunakan kebaya, waduh. Sekarang kan susah kita. Tapi alhamdulillah kita bersyukur saat ini anak-anak muda kita sudah mulai muncul kesadaran. Wah, aku pengen berkebaya itu menjadi kebanggaan. Pemusik ya. Iya, kita katakan ada pemusik Indonesia yang sekarang sangat berkebaya, betul. Mulai banyak. Nah, kebetulan seperti ada pemain-pemain musik tradisional, kelompok-kelompok musik yang menggunakan kebaya, dan kebaya kita tuh diakui. Kebaya kita tuh diakui memang punya karisma. Nah, yang kita jaga ini kan bagi yang mengenakannya. Nah, saya tertarik ini kan dengan Bu Endah. Bu Endah ini kan dulu terkenal dengan rocker, salah satu rocker Indonesia, Bu Endah Kuswantoro. Nah, rocker kan bajunya biasa seperti apa ya? Celana pendek, kayak saya banget ya biasanya. Nah, tapi ternyata sekarang kok Bu Endah tampil dengan kebaya dan dengan kecantikannya luar biasa. Nah, ini apa yang menjadi alasan Bu Endah sekarang kok sepertinya hijrah, berubah kiblat? hijrah ke kebaya. Nah, ini seperti apa? Mungkin bisa sharing untuk kita semuanya. Begini, matur nuwun, tadi penjelasan beliaunya luar biasa, pejuang ya, beliau pejuang dan penggiat budaya. Matur nuwun Kanjeng, juga matur nuwun pada host. Sejak saya muda, meskipun saya sebagai rocker, tetapi banyak orang lupa atau tidak tahu bahwa selain menjadi rocker, saya ini sudah bisa menyanyikan lagu-lagu Jawa dengan memakai kebaya yang pakem, dengan sanggul pakem. Nah, ada dualisme dalam diri saya. Rock itu adalah semangat saya, tetapi Jawa adalah filosofi hidup saya. Di balik kekuatan wanita berkebaya itu ada semangat yang luar biasa. Di balik saya di panggung rock yang seperti itu, tapi saya seorang ibu, saya punya kelembutan untuk ngayomi yang ada di rumah, ngayomi apapun kebudayaan saya bisa hadir dengan bahasa yang universal. Seperti itu. Nah, sampai sekarang kemudian dari rock saya bisa mengubah lagu-lagu Jawa yang fenomenal, yang banyak didengar orang, yang sebenarnya judulnya Pratondo zamannya adalah pertanda kebangkitan perempuan. Yang benar itu perempuan Nusantara, karena perempuan. Jadi perempuan itu yang memiliki yoni dan kekuatan sebagai penyangga kejayaan itu. Penyangga kejayaan berada di tangan perempuan Nusantara. Kenapa penyangga kejayaan Nusantara ini ada di tangan perempuan? Karena apa? Di seluruh dunia tidak ada bumi yang disebut Ibu Pertiwi. Hanya di negeri sempalan surgawi Ibu Pertiwi hanya ada di NKRI di Nusantara. Bagaimana bagi di mata seorang pria? Nah, bagaimana ini Kanjeng? Saya mencoba melihat dan arti kata ini alkulturisasinya itu adalah begini. Saya selalu beranggapan, karena saya lahir dari seorang perempuan, bahwa tidak akan ada pria yang bisa mampu untuk mengatasi masalah tanpa argumen. Jadi yang beliau sampaikan penyangga, ya itulah kekuatan perempuan. Di balik kehalusannya, di balik kelembutan eksotisnya, dibungkus dengan busana kebaya, sangat beda, sangat beda. Itu yang kita lihat. Nah, satu lagi yang mana? Coba kita lihat. Kita kembalikan kepada dari mulai zaman kemerdekaan. Kenapa sih ibu negara kita selalu pakai kebaya? Nah, Ibu Fatmawati betul. Menjahit kebaya. Menjahit bendera.
istri Bung Hatta, Iya. Dengan Ibu Rahmi, berkebaya. padahal beliau dari Sumatera nih. Ya, Tapi pertama dari Sumatera dia pakai kebaya Kebaya. Tangga, dan itu Ibu Rahmi, almarhum Ibu Rahmi sangat modern, sangat modern. Dia lama tinggal di Eropa, Iya. dia tidak lupa dengan kebaya ini. Dengan kebaya. Tidak lupa. Masuk era setelah itu Pak siapa? Presiden Ibu T. Ibu T. Pernah nggak lihat Ibu T nggak pakai kebaya? Ya, Setiap penampilannya Ibu Tim pakai. selalu berkebaya. Iya, Sanggul dan dan kebaya. bersanggul. Ya. Bahkan ketika terjun ke sawah pada waktu itu Pakai kebaya. pohon pencapir atau Iya. tetap meskipun hanya nantinya ditudungi apa beliau tetap pakai kebaya. Ibu Wirahadi setelah itu wakilnya Ibu Ainun. mulai dari Ibu Tapi Ainun, juga. ada Ibu Narma. Iya. Pernah ingat Ibu Narma? Iya. Istrinya Amang Kubono. Iya, iya betul. Terus Ibu Wirahadi Kusuma, Ibu. Ibu Trisi Trisno, semuanya berkebaya sampai sekarang. Iya. Dari Ibu Jokowi, terus Iya. Bu Ani. Nah, Ya. itulah kebaya dijadikan pakaian resmi kenegaraan. Kenegaraan. Nah, itu yang luar biasa. Nah, ada satu yang perlu kita pikirkan untuk ibu-ibu kuat ini, ibu-ibu hebat ini, ya. Saya pernah berpikir dan saya punya bercita-cita pengen lihat museum kebaya di Indonesia. Ya. Nah ini tugas para perempuan, konseptor, pelakunya, dan eksekutornya sekaligus. budaya Bagaimana? Indonesia. Dan di sini ada kita mengikuti arus sesuai dengan zaman. Kalau dulu zaman beliau itu berkebaya pasti bersanggup. Dan ini sesuai karena rambut perempuan zaman dulu panjang Panjang. dengan sendirinya. Belum aktivitasnya, karirnya belum seperti pada zaman globalisasi dan milenial. Nah, ini yang harus kita pikirkan adalah bagaimana perempuan-perempuan muda ini kita persiapkan dengan kebaya, dengan jaret modernnya. Kemudian yang memakai penutup monggo, yang memakai sanggul monggo, ini akan menjadi suatu kebebasan. Tetapi ini selalu nampak bahwa wajah ini, karakter eksotis ini yang dimiliki oleh perempuan-perempuan berkebaya ini akan mencerminkan bahwa inilah Nusantara, inilah Indonesia Raya. Jadi ada satu makna yang harus kita lihat di situ, bahwa kebaya ini juga bisa menjadi wakil. Ya, wakil Nusantara. Ya. Di mata dunia. Di mata dunia orang. Jadi alangkah enaknya ya kalau orang Indonesia Oh, ya. ini pasti orang Indonesia nih. Nah, Sudah seperti dengan ciri kebaya khas itu ya. sudah jadi Ciri khas. trademark ya. Jadi satu trademark. Contoh kita nggak apa ya, kita tidak boleh mendikotomi sesuatu. Iya ya. betul ini. Karena kalau sudah pakai yang namanya kain setengah, Iya. laki-laki pakai kain setengah, orang akan lihat, wah ini pasti orang Birma. Karena di Birma itu pakai nasional. Pakaian nasional betul. Iya, di Birma itu laki-laki pakai kain. Pakaian betul. Di Iya. mana-mana pakaian. Nah, Iya. orang lihat sari, wah pasti orang Iya. India. Iya betul. Nah, bagaimana caranya ikon kebaya ini lihat kebaya Indonesia? Ini meskipun Iya. ini pakai jeans pakai Nah. udah begitu dan Atasnya tasnya berkebaya. Indonesia. Nah, Indonesia. Nah, ini bagaimana yang kan kadang-kadang anak-anak muda kita, generasi muda kita kadang-kadang agak sedikit resah ketika memakai kebaya dengan pemikiran bahwa kalau memakai kebaya ribet. Nah, saya ini penasaran nih, ini tanya kepada Ya, Bundara. ya, ya. Nah, bagaimana sih caranya kita nih generasi muda supaya tidak merasa risih memakai kebaya? Tipsnya apa? Ya, sebenarnya dulu ini pengalaman pribadi saya ya. Pengalaman Diawali dari ya, pengalaman pribadi. Nah, itu pasti juga itu. menjadi isi hati para wanita juga termasuk Iya. Bung, ya? Dulu awalnya saya itu juga untuk berkebaya juga merasa aku bikin deso gitu kan, ketinggalan zaman gitu. Ketinggalan zaman, Pak. Terus setelah saya melihat kayaknya juga anggun gitu ya. Terus akhirnya saya mencoba kan memakai satu Dua kali. kebaya sekali kok ketagihan. Saya beli lagi. Akhirnya di lemari itu punya banyak warna kebaya. Ya, setelah memakai kebaya timbul rasa kecintaan saya. Nah,
timbul rasa. Allah memunculkan kecintaan. Nah, ada satu cinta. pepatah sama, Iya. Allah karena biasa. Nah, betul. Nah itu bagaimana caranya supaya jadi akhirnya cinta. Nah terus seperti apa supaya make itu sudah nggak ada lagi pemikiran gak enak gitu. Nah, kan awalnya dulu memang dari apa ya istilahnya karena tidak terbiasa, semua akan terbiasa ya kan. Nah, ketika saya sudah sering memakai kebaya karena terbiasa dan waktu itu aktivitas saya juga sering naik sepeda gitu ya. Waktu itu saya pakai celana jeans, pakai kebaya juga gitu. Dan orang-orang juga agak ini kok aneh gitu kan. Kenapa enggak kan kayak gitu. Ya, betul. Akhirnya dari situ ya nggak apa-apa lah kalau kebaya saya pakai jeans apa kayak gitu. Saya merasa bahwa ketika saya memakai kebaya inilah saya wanita Jawa. Jadi kemana-mana saya selalu mengatakan aku bangga menjadi wanita Jawa dengan memakai kebaya. Nah dari kecintaan saya itu akhirnya saya tularkan kepada anak saya. Kebetulan saya di rumah punya usaha salon kecil-kecilan. Jadi ketika saya menularkan virus berkebaya, nggih ngapunten, Bu, saya nggak punya kebaya, nggak apa-apa pakaiin dulu, nggak usah bayar. Bahkan ketika saya ada kegiatan, itu nggih ngapunten, ibu-ibu sering saya nggak apa-apa pakai dulu, memunculkan mereka seneng dulu, cinta, setelah itu mereka akan luar biasa, mereka akan mengikuti. Pengen punya sendiri. Nah, pengen punya sendiri habis itu ya beliau, kayak gitu. Jadi memang dari awal memang harus kita munculkan dulu kecintaan kita terhadap budaya kita ini. Betul. Kemudian kita ini akhirnya lama-lama Menjadi terbiasa. sudah terbiasa. Nah, jadi memang sudah harus kita menjadi biasakan. Bangga, betul. Sama seperti batik yang dulu tidak banyak memakai, sekarang menjadi semua orang sudah kebanggaan. pakai batik. Dan jadi mungkin sebagai kesimpulan nih, mungkin ada pesan atau kesimpulan atau pesan kepada generasi muda mungkin disampaikan secara singkat, Bu Endah, bagaimana Bu Tara dan juga Kanjeng Ferry untuk menyampaikannya untuk generasi muda. Silakan. Mulai saya salam untuk generasi milenial, anak-anakku, cucuku. Memakai kebaya bukan suatu yang ribet, tapi mulailah bahwa kalian mencintai negeri ini. Kalian lahir, besar, makan, minum di negeri ini, cintai dan banggalah terhadap pada apa yang dimiliki oleh budaya negeri ini. Seni, busana, karakter, itu semua ada di tangan kalian, menjadi cermin bangsa. Terima kasih. Untuk para wanita Nusantara, jangan sampai melupakan kebaya sebagai ciri khas wanita Nusantara. Mari kita lestarikan budaya kebaya yang adiluhung. Terima kasih Bu Tara. Luar biasa. Oke. Saya mencoba melihat kebaya ini sebagai sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Ya. Dan adi busana Indonesia, adi busana Nusantara itu adalah kebaya. Kan tetapi yang perlu kita jaga juga tatanan-tatanan dalam kita menggunakan kebaya. Jangan dijadikan kebaya ini sesuatu yang kebaya bukan hal yang ribet. Kalau orang sekarang bilang, aku nggak mau ribet kok. Iya, sekarang Kebaya itu keindahan. Iya. Ini saya juga langsung pakai. Kebaya itu tidak ribet. Tapi karena kita yang berpikir, ya itu jadi yang kita harus rubah gitu. Mindset kita harus kita rubah bahwa kebaya ini indah loh. Indah. Ya, kenapa kebaya ini indah? Ya kan? Membuat cantik, membuat charming, membuat cantik, membuat menarik dan membuat percaya diri. Betul. Ya kan? Iya, betul sekali. Apalagi sudah dikombinasikan dan satu lagi mungkin dari kita lupa, bahwa kebaya ini bisa dimodifikasi, mengikuti perkembangan dari waktu. Kita kan juga nggak kembali ke zaman dulu. Tidak kembali, tidak mengajak kembali ke zaman dulu. Modifikasi yang sesuai dengan zaman, digunakan sesuai dengan warna. Betul. Dan sebagai contoh aja, karena saya sangat suka dengan busana-busana Nusantara, saya coba membuat kebaya dari yang tidak lazim.
kain-kain yang jarang digunakan oleh motif budaya, tapi dijadikan motif budaya, menarik. Menarik. Jadi bukan kebaya, kadang-kadang orang berpikir gini loh Mbak, kebaya itu harus brokat. Ya, Tidak. padahal tidak harus polos. Ya kan ada kan berpikir, wah ribut gatal dipakai ini. Ya. Enggak ini loh, sayangnya Nah, sekarang kan bisa dengan polosan. Ya, polos kain apapun Kain bisa. apapun. Dari dulu bisa. Saya Kain berkoleksi katun. kebaya dan sanggul Satu. banyak Segala saya macam. dari Kita berbagai untuk kain. semuanya bisa dimanfaatkan. Betul, Setelah kita identitas. manfaatkan, itulah identitas wanita. Identitas yang penting itu. Jaga adi busana Indonesia dan ciptakan yang terbaik untuk kedepannya. Baik, terima kasih untuk Bu Endah, Bu Tara, dan juga Sama-sama. Bung Ferry untuk waktunya sharing untuk generasi muda bangsa ini. Jangan lupa untuk bangga terhadap kebaya bangsa kita. Mari berkebaya dan terima kasih untuk sudah ikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like videonya, serta subscribe channel saya dan bagikan kepada rekan-rekan kita seantero Nusantara ini supaya kita semuanya menjadi pecinta budaya bangsa kita. Salam budaya. Salam Salam budaya, budaya. lestari budaya. Langgeng.